Oke, selamat malam semua. Lanjut ke pembahasan outlook penerusan dari video yang sebelumnya ya tentunya. Lanjut ke indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar dari segi time frame satu. Kalau kita lihatin ya kenaikan untuk hari ini itu masih tertahan di tepat di level area support resisten ya, resisten Fibo custom yang saya tarik untuk hari ini tentunya. Dari segi time frame daily 105.300. Ketika harga menyentuh level area tersebut, harga ini mental dan terjadi candle bearish engulfing ke bawah, tetapi saat ini itu masih belum valid. Akankah harga ini bergerak ke bawah di bawahnya support yang berada di 105.14 atau justru masih tetap bermain-main di level area antara 105.14 sampai dengan 105.30, mengingat level area resisten yang berada di kisaran 105.300 ini kalau kita tarik ke kiri sebenarnya di sini kan juga ada level area drop, base drop atau zona demand yang mungkin mesti kita liatin ya. Selama level area zona yang di blok hijau ini bertahan, ini mungkin indeks dolar ke trap di kisaran level area 105.300 sampai dengan 105.00 untuk malam ini ya. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame daily itu kehilangan level area 105.30 sebagai resisten saat ini, perhatikan zona pantau over untuk daily hari ini yang bertumpuk dengan level area pivot weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 105.50. R3 dan 4 daily itu berada di 105.47 sampai dengan 105.55. Ada 3 level area resisten menumpuk di atas. Mungkin kalau indeks dolar ini lanjut penguatan di kisaran level area tersebut, mungkin ini akan ada pantulan. Akankah break ataupun tidak di break, ini yang saya khawatirkan. Ini akan ada pantulan turun terlebih dahulu sebelum harga ini lanjut ke atas. Tetapi kalau dari segi time frame weekly-nya, sementara adalah zona pantau maksimal masih tetap berada di 106.16 kalaupun indeks dolar ini lanjut penguatan. Tetapi kalau berbalik arah dan lanjut pelemahan, zona pantau maksimal untuk minggu ini berada di kisaran area 103.86. Ini sebagai support 2 weekly untuk minggu ini. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar, fokus malam ini sampai dengan besok adalah sementara di kisaran antara level area batasan bawah 104.84 sampai dengan batasan paling atas untuk daily hari ini adalah 105.53. Masih ada potensial untuk indeks dolar ini mungkin ya pelan-pelan ngerambat ke atas. Kemudian kita lanjut ke gold. Untuk pergerakan ke gold ya, ini kemarin tadi ya di video yang sebelumnya ini sudah saya sampaikan planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Cuman ini mappingan saya hilang. Jadi ini saya tarik dulu ya untuk Fibo customnya dari segi time frame weekly dan daily. Ini saya coba tarik dulu. Oke, ini dari level area weekly dan daily. Weekly itu adalah yang garis lurus, kemudian daily-nya itu adalah yang garis putus-putus. Sebenarnya sih ini masih ketahan ya. Antara pivot daily dan pivot weekly itu harganya itu numpuk berada di 2312 ya. Ini sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Perhatikan di kiri karena di sini juga ada rally, bis rally. Kemudian di bawah ini juga ada level area support minor yang berada di 2307. Mungkin pergerakan untuk gold saat ini tuh ringnya sih masih terbatas. Kita lihatin dulu aja nanti, akankah harga ini mampu bergerak di bawahnya pivot daily dan pivot weekly atau tidak. Cuman, kalau harga ini nanti mampu bergerak di bawahnya level area tersebut, zona pantau batasan untuk saat ini ya, kalau mau teman-teman ada gambaran mau masuk ke market untuk ancang-ancang cari setup sell adalah perhatikan sebagai target terdekat saat ini, support pertama daily itu berada di 2298 ini. Kemudian support pertama weekly itu berada di 2298. Kemudian R2-nya itu berada di 2278 atau sebagai low ya. Perhatikan di kirinya ya. Dampak dari NFP kemarin itu kurang lebihnya di kisaran level area 2278 ini harga mental ke atas. Jadi kalau misalkan ada gambaran untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya ya, sementara target daily sampai dengan besok malam jangan jauh-jauh terlebih dahulu di kisaran 2278 atau lebih prefernya sih mending targetin di atasnya 2289 ini tentunya sih lebih oke. Baru nanti kita pakai untuk skenario nya ya, untuk TP1 berada di antara 2303 sebagai TP1, TP2 bisa taruh di 2289 sebelum menyentuh level area ataupun harga di pivot daily dan weekly ini jebol ya. Ini kalau kita zoom out, ketika menyentuh level area tersebut ini juga ada pantulan ya. Jadi, kalaupun terjadi drop base drop, syaratnya yang pertama adalah dia harus mampu bergerak di bawahnya 2311. Yang kedua adalah ini berpotensi menjadi level area zona supply baru yang mesti diantisipasi ya. Kalau misalkan ini beneran terjadi drop base drop dan harga ini lanjut turun ke bawah,
di kisaran antara 2307 sampai dengan 2303 tentunya. Mungkin kalaupun ada pantulan ke atas selama level area nantinya, kalau misalkan ini sudah berfungsi sebagai level area zona supply, ini mungkin akan menjadi tahanan sebelum harga lanjut ke bawah menuju target selanjutnya yang berada di kisaran 2289 tentunya. Skenario saya masih tetap cari ancang-ancang setup sell ya tentunya. Cuman kalau untuk teman-teman yang belum dapat, saran saya adalah mending tungguin dulu pivot daily dan weekly ini break terlebih dahulu atau harga bergerak di bawahnya, karena di sini kan juga ada zona demand ya, zona yang di blok orange. Karena ini mepet banget, tungguin mending ini break dulu, koreksi ke atas. Selama batasan koreksinya itu nanti tidak mampu bergerak di atasnya 2317, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang ataupun skenario cari setup sell dengan target maksimal, sementara jangan jauh-jauh di 2289. Tetapi kalau kita bahasin untuk entry sell sekarang, dengan catatan selama berani meresikokan, batasan untuk stop loss adalah 150 pip, nggak masalah. Tetapi kalau nggak berani nargetin ataupun sebagai batasan stop loss 150 pip minimal, mending skip dulu karena ini rawan. Dari segi targetnya, TP1 pun ini juga nggak terlalu imbang, 130 pip. TP2 maksimal berada di kisaran level area kurang lebih 230 pip. Jadi ini kalau menurut saya ya, kalaupun mau cari ancang-ancang setup sell, mending sekalian aja tunggu ini demand ini break, koreksi ke atas baru ambil. Ini tentunya sih nggak masalah, karena kalau mau go sekarang, meskipun untuk saat ini sudah terjadi drop, bis drop ya, ini sih masih rawan harga ini terkoreksi ke atas menuju di kisaran level area 2321 sampai dengan 2325. Kecuali kalau teman-teman memanfaatkan dari segi time frame kecilnya, entah itu M15, sudah dapat harga yang ada di atas. Ketika zona yang pertama ini jebol, kemudian koreksi ke atas, kita lihatin dari segi time frame M15 ini kan harga tidak mampu bergerak di atasnya 2325, dan ada teman-teman yang sudah cari setup sell di sana. Tentunya sih nggak masalah, tetapi yang saya berpikir kalau teman-teman belum dapat entry posisi, resiko 150 pip ataupun lebih ini mesti dipertimbangkan dengan baik-baik. Kalau untuk swingnya ya weekly, itu targetnya masih berada di 2278, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di kisaran level area tersebut ya. Lanjut ke GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD saat ini itu masih ke-trap di level area potensial sideways, itu di kisaran 1.2571 sampai dengan 1.25300-an ya. Zona yang di blok abu-abu ini adalah potensial ataupun level yang mungkin diantisipasi kalau misalkan terjadi sideways kecil sebelum harga lanjut ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya ya, harga ini mungkin nggak akan turun ke bawah lebih dalam selama harga ini belum mampu bergerak di bawahnya 1.25929 tentunya. Sebenarnya ya, kalau misalkan ini valid, ini tinggal satu kondisi aja, tunggu dulu harga ini lanjut berjalan di bawahnya zona yang di blok abu-abu ini. Mungkin oke kalau mau dijadikan referensi atau cari ancang-ancang setup sell tentunya. Tetapi dari segi stop lossnya jangan jauh-jauh di kisaran di atasnya 1.25700 atau mungkin 55 pip sebagai batasan untuk TP1. Stop loss ya, TP1-nya itu berada di kisaran level area 1.24 100 kurang lebih, ruang gerak sekitar 115 pip. TP2 itu kalau kita lihatin dari segi time frame 4 itu masih berada di bawah atau sebagai zona overnya berada di 1.2327, ini sebagai batasan zona pantau maksimal untuk minggu ini. Tetapi selama pergerakan dari segi time frame 1, harga masih belum mampu bergerak di bawahnya zona yang di blok abu-abu. Mengingat di sini adalah sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Yang saya khawatirkan ini nanti harga ini bergerak balik ke atas, keluar dari zona blok abu-abu, kemudian bergerak ke atas menuju level area resisten pertama, baru drop secara signifikan. Itu yang saya khawatirkan. Jadi tetap saya siapkan dua skenario, bisa dipilih sendiri. Antara skenario yang pertama yang di sini, kalau misalkan valid, mungkin bisa dipakai, tapi pikirin baik-baik dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 55 pip. Atau wait and see, tunggu skenario alternatif yang kedua, cari setup sell berada di 1.2600 atau di bawahnya, ini tentunya lebih oke. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD kita bahasin dulu dari segi time frame 1. Ketika harga keangkat ke atas, perhatikan level area dari Fibo Custom yang saya tarik weekly kemarin. Ketika menyentuh level area tersebut, harga ini bergerak balik ke bawah, dan untuk saat ini masih belum valid akankah ini lanjut ke bawah atau justru tetap bermain-main di kisaran level area antara 1.0785 sampai dengan 1.0751 ya, kurang lebih ini yang saya khawatirkan sideways saja di sini. Jadi
Ini sih masih belum bisa digunakan untuk entry posisi apapun itu yang pertama menurut saya pribadi. Kecuali harga ini nanti ya, baik dari segi time frame H1 ataupun dari segi time frame H4, ketika harga keangkat ke atas, perhatikan level area sebagai history high di minggu lalu yang berada di 1.0812 sampai dengan resisten pertama atau zona yang di blok biru. Kuncinya adalah selama harga ini tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, masih ada potensial ini mungkin kalaupun dijadikan referensi ancang-ancang cari setup sell tentunya sih lebih oke, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. TP1 berada di 1.0731, TP2 berada di 1.0677. Kesimpulannya adalah masih tetap wait and see, cari ancang-ancang setup sell. Untuk masuk ke marketnya ini jangan buru-buru terlebih dahulu, baik dari segi time frame H4 ataupun H1 ini masih flat. Jadi saran saya adalah kalaupun harga ini masih mau keangkat ke atas, pastikan ya dari segi time frame H1, kalau misalkan harga tidak bergerak di atasnya 1.0785, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah sekali lagi baru masuk ke market sih tentunya oke. Tetapi kalau tidak terjadi konfirmasi pembalikan arah, entah itu nanti candle pin bar ya atau bearish engulfing atau konfirmasi pembalikan arah yang lain itu belum muncul, saya sarankan mending standby dulu di Euro USD. Selanjutnya adalah AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ya, kita bahasin dari segi time frame H1 terlebih dahulu. Ini juga sedikit flat, tetapi ketika harga break di level area yang sebelumnya support ya, yang berada di 0.6616, saat ini berubah fungsi kembali menjadi level area resisten. Tinggal satu kondisi aja, kita perhatikan dulu low yang saat ini berada di kisaran level area 0.6597. Kemudian resisten saat ini itu berada di kisaran level area zona yang di blok biru. Selama pergerakan hari ini, harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut. Ini sih satu kondisi aja. Kalau mau ancang-ancang cari setup sell sih tentunya nggak masalah, tetapi kita lihatin dulu ya. Di sini kan juga ada level drop is drop atau zona supply baru, zona yang di blok hijau. Nah, selama pergerakan kalau misalkan AUD USD ini tidak keangkat ke atas break di level area zona blok hijau ini sih tentunya ya, kalau mau cari ancang-ancang setup sell sih tentunya lebih oke. Tapi kita lihatin dulu dari segi targetnya. TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.6556. TP2 itu berada di 0.6495. Ini mungkin oke ya. Jadi kesimpulannya untuk AUD USD ancang-ancang masih tetap cari setup sell. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ya, ini juga sama statusnya ke trap di level area zona tengah weekly. Zona tengahnya itu berada di kisaran level area 1.3695. Potensial terjadinya sideways itu berada di kisaran level area antara 1.3672 sampai dengan 1.3717. Kalau menurut saya ini masih belum valid untuk ancang-ancang cari setup buy, kecuali harga ini mampu bergerak di atasnya pivot weekly yang berada di 1.3695, sedikit di atasnya, baik dari segi time frame H4 ya atau daily. Kalau misalkan harga mampu tutup candlenya di atasnya level area 1.3695, ini mungkin baru oke. Kalau misalkan dijadikan referensi untuk cari ancang-ancang, cari setup buy tentunya, tetapi kita lihatin dulu dari segi stop lossnya. Stop loss itu idealnya adalah 35 sampai dengan 40 pip, kurang lebih di sedikit di bawahnya zona, ataupun ini ya, ini kan juga ada bullish engulfing yang mungkin di bawahnya untuk naruh stop loss di kisaran level ini mungkin sih oke. Tetapi dari segi target itu nggak bisa jauh-jauh. TP1 itu berada di kisaran level area 1.3755, kurang lebih 55 pip. TP2 ruang gerak sekitar 145 pip yang berada di 1.3844. Ini tentunya sih oke. Jadi ini masih wait and see dulu, masih netral dulu. Cuman harapan saya adalah kalau misalkan ini nanti mampu kedorong ke bawah, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy itu berada di kisaran level area 1.3635, cari konfirmasi pembalikan arah. Ini mungkin lebih oke kalau misalkan nungguin harga yang saat ini. Cuman ini kan kita masih belum tahu validnya itu yang mana, yang saat ini atau nanti. Itu nanti kita akan update lebih lanjut ya tentunya. USD Swiss, pergerakan USD Swiss masih sesuai dengan skenario yang berada di outlook minggu ini tentunya ya. Saya tidak akan cari ancang-ancang setup buy, meskipun ya kita lihatin dari batasan support yang berada di 0.9043. Di sini kan juga ada reaksi. Kuncinya kalau menurut saya pribadi ya, selama zona supply ini masih belum di break ke atas, ini mungkin saya lebih memilih netral dulu. Saya nggak ada entry posisi apapun di USD Swiss, kecuali kalau misalkan ini nanti sudah break, baru nanti tinggal tunggu koreksinya. Selama batasan koreksinya itu zona yang di blok biru yang bawah ini tidak di break ke bawah, tentunya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market, itu tentunya lebih oke.
Tetapi dari segi targetnya itu TP1 ya, kurang lebih berada di kisaran zona supply yang kedua yang berada di 0,9143, kurang lebih di sini. Ini sebagai TP1. TP2-nya bebas pilih antara 0,9225 atau 0,9297 sebagai setup swing sih, tentunya sih lebih oke. Tetapi untuk saat ini USD Swiss ini masih netral dulu, wait and see terlebih dahulu. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ya, ini sih sebenarnya sih sudah valid, karena kita lihatin kalau dari outlook kemarin itu kan tunggu dulu zona supply yang di sini, break dulu, koreksi baru ambil. Kita lihatin dulu, ketika setelah break ya, ini ada candle drop ke bawah, dan harga ini tidak mampu bergerak di bawahnya level area sebagai batasan ya 153.24. Kemudian harga up kembali, turun balik, dan harga ini cuma menyentuh level area zona yang di blok hijau dan tidak mampu balik ke atas, ke bawahnya 153.25. Sebenarnya ini sudah valid sebenarnya. Dan untuk saat ini sudah hampir mencapai target yang pertama yang berada di zona supply yang ada di kisaran level area 155 sebagai physical price level. Kalau untuk target jangka panjangnya itu masih berada di kisaran level area 157. Cuman sih ini saya nggak tahu teman-teman sudah ada ambil atau belum ketika memanfaatkan level area zona supply yang sudah di break ini. Cuman kalaupun sudah ngambil ya dan ada running posisi buy, satu kondisi aja, ketika mendekati level area zona yang di blok hijau atau 155 ya sebagai physical price level, jangan lupa majukan stop loss, keluar sebagian posisi baru kalau mau najetin yang berada di 157 sih nggak masalah. Oke, mungkin itu aja untuk update video pada malam ini ya, diperuntukkan untuk malam ini sampai dengan besok malam tentunya. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Apapun posisi Anda, baik buy ataupun sell, tetap wajib gunakan stop loss dan kontrol lotnya agar tidak terjadi over. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.